Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati ibunda kita dari Dinas Koperasi yang hadir bersama kita pagi hari ini, dan juga yang saya hormati ibunda dari Kecamatan Korcam ya Sekcam, dan juga yang saya hormati Bapak Kades kita, Kades Sunggal, Medan Kriu, bukan Sunggal, maaf Pak. Dan yang saya hormati bapak-bapak dan juga ibu, para orang tua kami, dan terkhusus kepada Ketua Koperasi Mandiri Surya Abadi Mandiri dan seluruh anggota, dan juga seluruh anggota koperasi yang hadir pada pagi hari ini, baik bapak maupun ibu, saudara dan saudariku. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berhadir di aula ini dalam rangka rapat kerja ya. Rapat anggota tahunan ke-20 ya, Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita lakukan hari ini akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada beliau, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia dengan sunnahnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi saya berdiri di depan ini sekaligus gelora infak lah istilahnya ya. Di dalam Al-Quran surah Al-As, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafil khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Asbabun nuzul daripada ayat apa surah ini, Muhammad Abduh menyatakan bahwa kebiasaan orang-orang Arab dulu, mereka itu suka berkumpul di waktu sore. Yang dibicarakan itu masalah keduniaan. Salah satunya mereka itu saling menunjuk-nunjukkan, saling membangga-banggakan kedudukan mereka, jabatan mereka, mengagung-agungkan kekayaan mereka, sampai akhirnya terjadi cekcok di antara mereka, pertengkaran. Nah, sehingga
dengan terjadinya pertengkaran tadi muncul suatu pernyataan di antara mereka bahwa mereka menganggap waktu asar itu adalah waktu yang sial. Maka dari itu turunlah surah ini untuk menafikan sangkaan mereka itu. Maka Allah berikan penjelasan dengan turunnya surah Al-Asr. Wal asr, demi waktu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan nama waktu? Karena memang waktu ini cukup berharga bagi kita. Jangan sampai kita terlambat. Maka itulah Rasulullah SAW menyatakan, "Iza amsaita fis sabah fala tantaziril masa." Ketika kamu berada di waktu pagi, jangan kau menunggu waktu sore. Iza amsaita fil masa fala tantaziris sabah. Ketika kamu berada di waktu sore, jangan kau tunggu waktu pagi. Wasihatika qabla maridika. Begitu juga ketika kamu sehat, jaga. Jangan sampai datang sakitmu. Wahayatuka qabla mautika. Jaga hidupmu sebelum matimu datang. Ini pesan Rasulullah. Jadi begitu berharganya waktu ini. Maka bagi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu itu, maka Allah sebutkan tadi, innal insana lafir khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, siapa itu? Yaitu tadi yang tidak bisa mempergunakan waktu yang diberikan, termasuklah fasilitas yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa dipergunakannya, termasuk jabatan. Jadi ketika saat ini kita diberikan jabatan oleh Allah, maka pergunakan jabatan itu untuk kemaslahatan umat. Jangan hanya untuk membangga-banggakan diri. Seperti halnya tadi orang-orang Arab tadi, bangga dengan jabatan, sehingga suka-suka hati, ya, baru diangkat jadi ketua udah hebat. Salah satu contoh, ya, ini kita contohkan, ada seorang yang namanya Yahudi, ketua BPIP. Ya, itu contoh, baru diangkat menjadi ketua BPIP sudah sombong. Dia menganggap bahwa agama itu musuh Pancasila. Padahal dia tidak sadar bahwa Pancasila itu ada unsur agamanya. Sila pertama saja sudah jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Tambah lagi, dia mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu bukan hukum tertinggi. Ini bodohnya, gobloknya itu. Padahal Al-Quran itu adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia, ditunjukkan kepada jalan yang benar. Bagaimana supaya perbuatan dan ucapan manusia itu benar dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu. Ini malah dianggap Al-Quran dan Sunnah itu bukan hukum tertinggi, melainkan hukum tertinggi di negara ini yang dia katakan adalah kesepakatan. Kemudian apa yang dikatakannya? Assalamualaikum diganti dengan salam Pancasila. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ceramah di depan, salam Pancasila. Ini jelas-jelas sudah melanggar aturan Allah. Di dalam ayat 27 surah An-Nur itu sudah jelas.
Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Itu sudah jelas. Orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu minta izin, sebelum kamu ucap salam kepada penghuninya, kepada yang punya rumah. Apa salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Tapi hati-hati kalau ngucapin salam, kadang-kadang mungkin saking cepatnya. Itu biasanya. Ya. Biasanya ibu-ibu nih yang sering kecepatan. Nggak sadar artinya itu apa yang dia ucapkan. Contoh, ya Bu, begitu jumpa sama kawan, Assalamualaikum. Ataupun Assalamualaikum. Tahu Ibu artinya Assalamualaikum? Tahu Ibu, Pak? Kalau bapak ataupun ibu bilang Assalamualaikum, berarti ibu ataupun bapak mendoakan saudara ibu itu tadi yang dibilang Assalamualaikum, mampus kau. Kan gawat itu. Sama halnya ketika ada orang Yahudi dulu datang kepada Rasulullah, yang mengatakan, Assalamualaikum ya Muhammad. Binasalah engkau wahai Muhammad. Tapi Rasulullah diam, nggak dijawab. Sehingga karena tidak ada jawaban dari Rasul, turunlah ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa 86. Ya, surah An-Nisa ayat 86. Yang artinya di situ, apabila kamu diberikan penghormatan, maka jawablah penghormatan itu semisalnya atau lebih baik dari itu. Nah, jadi supaya Rasulullah menjawab semisal yang diucapkan oleh orang Yahudi atau lebih bagus, kan begitu. Nah, jadi kalau ada orang yang mengucapkan Assalamualaikum, nah kalau bisa lebih bagus kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 30 kebaikan. Kan begitu. Nah, kemudian hati-hati juga bagi ibu-ibu. Kalau umpamanya salamnya sama bapak yang bukan mahramnya, bilangnya Assalamualaikum atau Assalamualaikum Mbak, yang artinya mari kita bercinta. Berarti Bu mau ngajak orang bercinta. Hati-hati. Ataupun bapak, ya, ucapin salam sama perempuan, Assalamualaikum, mari kita bercinta. Hati-hati. Jadi harus jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enggak salam Pancasila. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi apa yang diberikan sekarang ini pergunakan, termasuk harta kita. Harta itu titipan. Sering saya sampaikan, kita semua ini adalah calon-calon camat ini. Ya, calon camat. Apa itu calon camat? Calon mati. Walaupun ada sekretaris camat di sini kan, ada sekcamnya. Nah, calon juga ibu ini, calon camat juga. Siapa tahu nanti Bu ya. Nah, ibu kan sekarang wakil camat, besoknya jadi camat. Nah, camat yang di kantor Bu ya. Nah, amin. Kan begitu. Kalau Pak Sekdes kita sekarang kades gitu Pak ya. Kalau sekarang kades, siapa tahu besok camat ya Pak. Nah, camat yang mana kan gitu. Dua soalnya ini, ya kan? Camat yang kantor dengan camat yang di bawah tanah gitu. Mau pilih yang mana? Ibu mau pilih yang mana, Bu? Nggak ada yang berani. Nah,
Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-11. Apa ayat yang ke-10? Maaf. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah, infakkan sebahagian harta yang sudah aku berikan kepada kalian sebelum datang sebuah kematian kepada salah satu di antara kamu. Nah, jadi harta yang dikasih sekarang ini, yang diamanahkan sekarang ini, gunakan. Infakkan. Ya. Jangan disimpan sendiri. Karena kenapa? Selalu saya berikan contoh begini. Kita semua ini termasuk saya, tukang parkir kita ini. Ya. Kenapa saya katakan kita semua ini tukang parkir? Kita lihat tukang parkir di mana-mana. Macam di mall atau di tempat-tempat perbelanjaan lain, di pajak. Ada mobil, ada kereta. Tukang parkir itu nggak pernah merasa sombong. Nggak pernah merasa angkuh. Wah, banyak mobilku, oh banyak keretaku, nggak pernah kita dengar. Begitu juga ketika satu persatu mobil ataupun kereta meninggalkan tempat parkir, tukang parkir nggak pernah marah, nggak pernah bersedih. Betul tidak? Mungkin ibu berpikir, ya kan namanya tukang parkir, tukang jaga doang. Kan begitu? Apa bedanya dengan kita? Nggak ada. Kita ini cuman tukang parkir, tukang jaga. Ibu, bapak punya jabatan, harta, itu semua tugas ibu menjaganya. Kan enggak? Begitu kan? Betul tidak? Kita kan disuruh jaga. Udah ada waktu. Udah nyampe. Oke, jadi sebelum diambil oleh Allah cara paksa, mari kita keluarkan. Infakkan. Ya. Nah, sehingga kita tidak menjadi manusia yang merugi. Maka ada 4 solusinya itu supaya tidak merugi. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau kita orang yang beriman, insya Allah yakin kita bahwa apa yang dititipkan sekarang itu kita akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi tadi ada program-program yang sangat bagus, ya. Infak dari koperasi ini tadi sudah disalurkan, termasuk kepada tukang beca, ya, tukang butut tadi ya, diberikan beca, terus kepada anggota diberikan kambing. Itu adalah salah satu kebaikan yang akan kita dapatkan, dan itu semua terjadi karena iman. Kalau nggak ada iman, nggak akan bisa. Nah, sehingga dengan iman itu terjadilah solusi yang kedua. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Akan terjadi amal soleh. Jadi dengan itu kita tidak akan merugi. Bagaimana ciri orang yang beriman? Maka disebut dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 114. Itu sudah jelas. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, itu orang yang beriman, orang yang soleh. Itu dia. Ya. Kemudian memerintahkan orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar, bersegera untuk melakukan kebaikan. Wa ulaika minas shalihin, kata ayat itu. Mereka itulah orang-orang yang termasuk kategori orang yang soleh. Karena dengan amal soleh, insya Allah itu yang akan membuat kita bahagia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga solusinya untuk bisa menjadi orang yang beruntung, ya, apa itu? Wa tawasau bil haq. Kita harus bisa mengajak orang berbuat baik. Masalah dia mau atau tidak itu urusannya dengan Allah. Ya, jangan dipaksakan.
Jangan dipaksa orang supaya dia mau, supaya dia dapat hidayah. Tidak. Kita hanya berfungsi da'iyan, hanya mengajak. Sama halnya dengan Rasulullah dulu, ya. Rasulullah ketika pamannya dalam keadaan sekarat, dia ucapkan 2 kalimat syahadat tapi pamannya nggak bisa. Nggak bisa-bisa, sampai dipaksakan terus, tetap juga pamannya nggak bisa. Sampai akhirnya turun ayat dalam surah Al-Qasas ayat 56. Itu teguran Allah kepada Rasulullah. Apa itu? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, itu bukan urusanmu. Kamu tidak berhak memberikan hidayah kepada siapapun yang kamu cintai, termasuk pamanmu. Tapi yang berhak memberikan hidayah itu aku. Kepada siapa saja yang aku kehendaki, kata Allah. Jadi artinya kita hanya mengajak. Fazakir innama anta muzakkir. Ajak dia. Masalah dia mau atau tidak, itu urusannya dengan Allah. Siapa tahu suatu saat nanti dengan ajakan kita dia akan mau untuk melakukan ibadah kepada Allah, termasuk mau berinfak dan bersedekah. Itulah dia. Nah, kemudian yang terakhir, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, tidak rugi dengan waktu kita ini adalah watawasau bis-sabr. Kita harus selalu bisa bersabar dalam setiap keadaan. Setiap ada ujian yang diberikan oleh Allah, maka bersabarlah. Karena setiap manusia pasti akan diuji. Dalam surah Al-Quran, ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 2 itu sudah jelas. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan pernah kita manusia ini mengira ketika sudah mengatakan diri kita beriman kepada Allah, kemudian kita akan dibiarkan begitu saja. Tidak. Pasti akan diuji. Apa ujiannya? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ujiannya pertama rasa takut, kemudian rasa lapar dan haus, kemudian kemiskinan, kemudian kehilangan jiwa, kemudian kekurangan buah-buahan atau gagal panen. Itulah ujian yang diberikan oleh Allah. Tetapi di ujung ayat mengatakan wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Apa yang akan dikasih oleh Allah orang yang bersabar itu? Maka ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan diberikan ampunan oleh Allah, mereka akan diberikan kasih sayang oleh Allah, mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi mudah-mudahan dengan 4 kategori itu kita akan termasuk kategori orang-orang yang beruntung. Yang pertama tadi, beriman, melakukan amal soleh, mengajak orang berbuat baik, dan selalu bersabar dalam keadaan apapun kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya, karena manusia pasti punya kesalahan. Al-insanu makhluk khata'i wan nisyan. Kita manusia pasti punya kesalahan, punya kehilapan. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena kita manusia ini bukanlah seorang setan yang selalu salah dan bukan seorang malaikat yang selalu benar. Bahkan dari mulai Nabi Adam sampai dengan Adam Jordan sekarang itu punya kesalahan. Ya, jadi oleh karena itu mari kita sama-sama bermohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.